warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dikatakan bahwa anna du'a wal ilhaha fi la yakdahu fir ridha bal huwa minar ridha. Para ulama menyatakan bahwa sesungguhnya memanjatkan doa, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mendapatkan ketentuan yang baik. Memanjatkan doa, meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya selamat dan jauh daripada hal-hal yang buruk, baik itu musibah atau yang lainnya. Maka berdoa yang seperti ini la yakdahu fir ridha, tidak membuat cacat sifat ridha seorang hamba terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita diperintahkan oleh agama supaya ridha dengan segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, baik ketentuan yang baik maupun yang buruk. Kalau terjadi sesuatu yang baik, mendapatkan rezeki, ya, mendapatkan misalnya anak-anak yang soleh, misalnya keturunan yang baik, atau misalnya urusan duniawi kita dinaikkan jabatan, atau yang semisalnya, diberikan kesehatan, diberikan keselamatan, maka pasti banyak daripada manusia ini ridha dengan ketentuan tersebut. Akan tetapi ada juga ketentuan Allah yang buruk. Ya, ditakdir misalnya keluarganya ada yang meninggal, ditakdir hartanya hilang atau terbakar misalnya, ditakdir misalnya pekerjaannya menurun pendapatannya, atau misalnya dipecat dari pekerjaan. Hal-hal yang buruk, yang tidak disenangi oleh manusia, tidak disukai. Maka tetap kita diperintahkan untuk ridha dengan takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, bagaimana dengan doa yang kita panjatkan? Bagaimana dengan permohonan dan permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu diberi kesehatan, dijauhkan dari penyakit, diberikan kebahagiaan, dijauhkan daripada hal-hal yang membuat susah, dipanjangkan umur kita dan keluarga misalnya, mudah-mudahan tidak ada yang kena musibah. Nah, ini doa-doa seperti ini yang kita panjatkan kepada Allah. Apakah ini mencacati sifat ridho yang diperintahkan oleh syariat? Maka para ulama menyatakan doa seperti yang kita jelaskan itu tidak mencacati ridho yang dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat. Artinya ya boleh kita berdoa seperti itu. Bukan berarti kalau ada orang minta, ya Allah mudah-mudahan saya selamat, tak boleh. Berarti ente tidak ridho sama ketentuan Allah misalnya. Ya tidak bisa. Jadi tidak ada masalah orang berdoa memohon kepada Allah keselamatan misalnya, atau yang semisalnya. Wa du'a mu'ribun 'anit tahaqquq bit tauhid. Kenapa
kok doa ini tidak mencacati ridhonya hamba kepada Allah, ketentuan Allah. Karena doa itu sebagai gambaran bahwa seorang hamba itu paham dan ngerti yang bisa dimintai itu adalah zat yang satu Allah, yang lainnya tidak bisa. Kalau ada orang berdoa memohon kepada Allah, berarti dia telah meyakini, membuktikan bahwa yang bisa memberikan manfaat, menjauhkan daripada madarat, sesuatu yang berbahaya, itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa huwa lisanul ubudiyah wa unwanit tahaqqub bil ajzi wal ittirar wal dhul wal iftiqar. Kemudian kata para ulama, jika seseorang itu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini menunjukkan bahwa lisan yang memohon itu adalah lisan seorang hamba yang tuannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa unwanu tahaqqub bil ajzi wal ittirar wal dhul wal iftigar. Dan ini adalah pertanda bahwa ketika ada seseorang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia menunjukkan, pertanda dia menunjukkan kalau dia adalah hamba yang lemah. Hamba yang lemah, wal ittirar, hamba yang butuh kepada pemberian Allah. Wadzul, dan hamba yang rendah, yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal iftiqar, dan hamba yang tidak punya apa-apa. Jadi orang berdoa itu adalah pertanda bahwa dia itu lemah, yang kuat itu hanya Allah, dia itu butuh, yang tidak butuh itu Allah, dan dia adalah hina, rendah, yang maha tinggi dan maha mulia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau dicegah orang daripada doa, ya tidak bisa kita ketahui mana hamba yang betul-betul merendah diri kepada Allah, merasa butuh terhadap Allah, itu yang mana. Kalau memang doa itu dikatakan mencacati ridho terhadap takdir Allah, tidak seperti itu. Jadi kita boleh-boleh saja berdoa kepada Allah. Malah doa itu adalah tanda bahwa kita ini hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man tahaqqaqa bihadhil awsaf arafa wa wasala wa ala ghayatil qurbi minallahi hasal. Dan barang siapa yang ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala menghadirkan apa yang telah disebutkan, artinya ketika kita minta kepada Allah, kemudian hati kita itu merasa lemah, kita ini lemah, kita ini butuh kepada Allah, kita ini hina, kita ini rendah, tidak bernilai di hadapan Allah. Kalau kita menghadirkan rasa itu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sampai ke derajat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang ketika berdoa menghadirkan rasa ini tadi ini, maka dia termasuk orang-orang yang diberikan tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti bukan orang-orang biasa itu. Ya, karena kadang sebagian dari kita ini ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu seperti kebiasaan. Jadi tidak ada rasa apa-apa begitu. Seperti kita makan tiap hari 3 kali, atau mandi sehari 2 kali, pagi sore misalnya. Itu kan kebiasaan itu. Nah kadang-kadang ada di antara kita yang melakukan ibadah, di antaranya doa, memanjatkan doa kepada Allah, itu seperti kebiasaan kita makan 3 kali, kita mandi 2 kali sehari, seperti itu. Jadi ketika melaksanakan ya wes kebiasaan,
Ya ngene iki bendina. Mari salat subuh ndonga, mari salat zuhur ndonga, mari salat asar ndonga, maghrib ndonga, isya ndonga. Ya. Apakah ada rasa ketika dia mengangkat tangan? Tidak ada. Seperti kita makan setiap hari. Ya ngono iku wis. Tempe, tahu, sambel, kerupuk. Adus ya iku banyune. Ya. Ya ono adus susu misalnya. Ya tiap hari seperti ya doa akhirnya seperti itu juga, seperti kebiasaan. Nah, yang seperti ini ya berarti kita ini masih di derajatnya orang awam begitu. Tapi kalau mereka orang-orang khusus itu ketika mengangkat tangan itu hatinya terpenuhi dengan rasa lemah. Ketika dia mengangkat tangan hatinya terpenuhi dengan rasa butuh kepada Allah. Ketika mengangkat tangan berdoa hatinya terpenuhi dengan rasa hina, tidak bernilai di hadapan Allah. Nah yang seperti ini nih, ini orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kaget kalau ada para ulama-ulama kita itu, para kiai kita seperti Kiai Abdul Hamid, itu doanya itu didengar sama Allah. Kenapa? Ya seperti ini sifatnya. Setiap berdoa itu hatinya itu diliputi dengan rasa yang luar biasa begitu. Begitu juga para habaib kita yang terkenal, Habib Soleh Tanggul. Itu sampai dari Saudi itu minta doa ke sana, raja-raja Saudi itu. Kenapa? Karena terkenal doanya selalu diijabah. Kok bisa? Ya ini tadi orang-orang khusus. Jadi ketika mereka mengangkat tangan berdoa dengan kita mengangkat tangan berdoa beda. Beda ya. Malah kita melaksanakan ibadah baik itu doa atau yang lainnya kadang-kadang konsentrasinya kemana-mana. Sing mikir meni duit blonjo ya apa misalnya, atau anak barangnya hilang, ya kunci sepeda motor ketelesut. Itu subhanallah ketemu ketika kita ibadah gitu loh. Kalau tidak ibadah, ya lali, ilingnya pas ibadah. Oleh karena itu, ketika seseorang kehilangan barang dan dia berusaha mencari, kemudian dia bertemu dengan Imam Abi Hanifah, imam mazhab itu, bertanya, wahai imam, apakah ada bacaan-bacaan atau amalan-amalan yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang? Saya sudah cari seharian tidak ketemu. Oh ya, oh gampang itu katanya. Ya apa? Sampai wudu, oh mari kudu sholat 2 rakaat. Duh, temen deh. Tak pikir kon mau coba ya, mari kudu ketemu. Enggak, disuruh wudu, kemudian sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Wudu orangnya. Setelah wudu takbir Allahu Akbar. Takbiri pertama rada suwe ya. Rupanya mbek mikir. Begitu iling langsung cepet. Salam, assalamualaikum, salam. Gimana katanya? Alhamdulillah, ingat saya ada. Halo ya apa? Ya itulah nilai ibadah kita itu seperti itu. Jadi jasadnya yang bergerak, tapi pikiran dan fokusnya kemana-mana. Sing nang toko, sing nang urusan rumah, urusan anak. Karena itu kita dianjurkan untuk sholat berjamaah. Jangan sampai sholat sendiri. Kalau kita sholat sendiri ditakutkan kalau sholatnya model seperti itu tidak diterima sama Allah. Takutnya. Karena hatinya fokus itu tidak tahu berapa persen. Kadang muter nang-nang. Ya. Kalau sholat berjamaah, maka Allah akan memandang imam. Kalau imamnya khusyuk, maka sholat seluruh jamaah diterima berkat khusyuknya imam. Lah imamnya bodoh, imamnya bulat pisan. Dilihat di soft pertama, mungkin ada orang yang khusyuk, maka diterima sholat seluruh jamaah berkat satu di antara mereka ada yang khusyuk. Terus soft kedua, kalau tidak ada yang khusyuk semua, modelnya Pak Suruan ya.
Imame mikir apa, soft pertama sama mikir semua. Akhirnya urunan. Ono sing khusyuke ketika berdiri, rakaat pertama diambil sama Allah. Khusyuknya itu. Ada yang ketika rukuk sebelah sini orang itu diambil. Ono sing iktidal sebelah kono coba. Terus disusun sampai menjadi satu salat, diterima salat semuanya. Gak ono sing khusyuk belas wong di. Sama sekali, 1% tidak ada. Maka tetap Allah menerima sholat tersebut barokahnya kumpul. Barokahnya kumpul-kumpul bareng, sholat bareng diterima sama Allah. Wis tak apa-apa wis. Walaupun tidak ada yang khusyuk tak terima. Itu barokahnya jamaah itu di situ. Bagi kita ini orang-orang yang pikirannya kemana-mana kalau sholat. Wis pikirannya nang-di, sholat ijen, tidak tahu nang masjid. Tidak pernah ke musola. Nah, ini kan eman-eman. Dikasih kesempatan sholatnya diterima, tapi disia-siakan. Gitu. Sama juga seperti doa. Kita ini berdoa hanya lisan saja bergerak, tapi hati tidak membantu. Ya, bahkan kadang-kadang apa yang kita doakan, kita baca dengan bahasa Arab itu kita tidak memahami apa maknanya. Dan tidak ada keinginan untuk bertanya atau mencari artinya sampai seumur sekarang ini. Diajari ambek kiaiku biyen dungane Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Artinya apa? Harus. Wis pokoke diajari ngono wis pokoke. Lho, pirang tahun sampai ndak ro artine? Iya, sampai saiki iki. Koyok ndak ono Al-Qur'an terjemah rek. Kayak ndak ada ustaz-ustaz yang datang ke daerah kita. Oh, mereka itu ada. Kenapa ndak tanya begitu? Ndak ada keinginan untuk tergerak untuk ke situ. Akhirnya yaitu tadi, doanya kita itu kebiasaan aja. Artinya apa? Yang diminta apa? Kemudian hatinya kita itu satu misi dengan lisannya apa enggak, atau hatinya kemana ya? Ndak tahu. Karena itu penting, ya. Hal-hal yang seperti itu penting supaya membantu ketika kita ibadah itu lebih fokus begitu, hadir hatinya, pikirannya itu tahu, oh saya membaca ini itu maknanya ini begitu. Nah, waqad warada an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan telah datang satu penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a, sesungguhnya doa itu adalah mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Doa itu inti ibadah. Doa adalah inti daripada ibadah. Baik secara jelas ataupun tidak jelas. Apa maksudnya? Ya bisa antum pikirkan sholat yang kita lakukan. Sholat yang kita lakukan itu secara makna, secara arti sholat itu doa. Dan apa yang kita baca di dalam sholat kita, ya sekian persen isinya doa. Jadi inti daripada ibadah-ibadah ini ya doa itu. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh, Fatihah yang kita baca setiap rakaat itu ya di akhir-akhirnya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim, itu kan doa, minta petunjuk. Ya, jalannya orang-orang yang siratal ladzina an'amta alaihim, yang diberikan nikmat oleh Allah, ya. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang itu kan doa itu. Ya. Begitu juga ketika julus baina sajdatain, duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini ini doa semua. Jadi doa itu adalah inti daripada ibadah. Kita mau puasa, yaitu juga doa juga. Terutama ketika
yang jelas ketika kita berbuka ada doanya. Ya. Ini adzan dulu. Apa lanjut? Adzan dulu. Tunggu. Lanjut. Haji, umroh, itu isinya doa semua. Ibadah-ibadah yang kita lakukan isinya doa. Menyembelih kurban, Allahumma hadza minni, ya, fataqabbal, minta diterima. Intinya kan doa juga. Jadi inti daripada semua ibadah yang kita lakukan itu adalah doa intinya. Jadi doa itu dikatakan mukhul ibadah, inti daripada ibadah. Wasilahul mu'min, doa ini adalah senjata bagi orang-orang yang beriman. Orang yang di waktu bangun tidur, di waktu subuh, di waktu pagi punya wirid doa-doa, minta dijaga dari ini, dijaga dari itu, selamat dari ini, selamat dari itu. Dengan orang yang kosongan ya beda. Sepokok tangi turu, ya, mari ngono salat subuh ya kadang tepat, kadang telat, kadang tidak salat. Terus nyumet rokok, mari ngono berangkat. Sama yang dia punya bacaan, ya, doa wirid, dibaca tiap pagi subuh dibaca. Itu beda, seperti orang yang keluar dengan senjata lengkap dengan orang yang keluar dalam keadaan kosong. Jadi kemungkinan untuk diserang oleh orang lain itu lebih besar yang kosongan. Ditelok, oh tidak siap ini, sikat aja misalnya, gitu loh. Tapi ketika ada orang punya wirid doa, dia minta sama Allah subuh, minta dijaga dari ini, minta dijaga dari itu, selamat. Itu seperti orang yang dipakai dengan pakaian perang begitu loh. Walaupun tidak nampak. Jadi orang mau mengganggu kita itu mikir begitu. Oh ini punya bacaan ini, doa ini tiap pagi dia. Jadi kemungkinan kita terkena musibah itu semakin sedikit jika kita berdoa. Karena itu doa itu dikatakan silahul mukmin, senjatanya orang yang beriman. Jadi misalnya antum selamat daripada ain. Ya, ain itu kalau orang melihat sesuatu yang bagus pada diri antum, akhirnya moro-moro loro, ndak ono sebabe begitu. Ganteng wong iku ya misalnya. Gara-gara herannya seseorang itu dia bisa sakit. Padahal tidak ada sebab apa-apa. Dan Nabi mengatakan al-ainu haqqun. Ain itu ada itu seperti itu. Orang melihat dengan keheranan, itu yang dilihat bisa sakit. Bahaya itu. Juga daripada sihir, orang-orang yang mengganggu atau jin dan lain-lain. Itu kalau melihat seseorang itu membawa senjata karena dia berdoa, maka jauh daripada hal-hal seperti itu. Tapi kalau kosong dia, nah ini gampang. Gampang terserang begitu, gampang kena musibah. Karena itu berdoa kepada Allah ya setiap harinya supaya selamat begitu ya, selamat. Wa nurus samawati wal ard, dan doa ini adalah cahaya langit-langit dan bumi. Jadi tempat-tempat yang dipanjatkan doa sama tempat-tempat yang rumah-rumah yang tidak pernah diisi dengan ibadah itu ya beda. Penghuni langit pun bisa membedakan mana rumah yang di situ dipanjatkan doa atau dibacakan maulid misalnya, atau rumah yang isinya ya televisi misalnya, HP, ya, atau ada yang tidak sholat di situ misalnya di rumah itu, yaitu beda. Rumah-rumah yang baik itu seperti bintang-bintang gitu di bumi. Jadi malaikat itu melihat ke bawah itu seperti ada bintang-bintang, yaitu tempat-tempat yang bagus, yang baik. Seperti kita melihat ke langit itu, ada yang hidup bintang itu. Nah, malaikat seperti itu. Rumah yang dibacakan Al-Quran, ya itu bersinar, mengeluarkan sinar. Wa inna man la yas'alullaha yaghdabu alaih, dan barang siapa
yang dia itu tidak pernah meminta kepada Allah, tidak pernah berdoa kepada Allah, maka Allah akan murka kepada dia, marah kepada dia. Karena itu dalam Al-Quran mengatakan, di dalam Al-Quran dikatakan, walillahil asma'ul husna, dan Allah itu memiliki nama-nama yang bagus, nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, kalau mau doa ya dibawa itu nama-nama yang baik itu. Mau dibaca mulai 1 sampai 99 ya bagus. Seperti cara sebagian para ulama, dibaca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Maliku, ya Kudus, ya Salam, ya Mukmin, terus sampai ya Sabur, selesai baru doa, minta. Nah, ini kemungkinan diterima sama Allah semakin besar. Karena apa? Dimulai dengan menyebut nama-nama Allah yang baik, Asmaul Husna. Kalau tidak bisa, sebutkan beberapa, seperti ya Arhamar Rahimin, atau ya Hayyu ya Qayyum, ya, atau yang lainnya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman di ayat yang lain, wa qala rabbukum, dan berfirman, berkata Tuhan kalian Allah Subhanahu wa taala, ud'uni, doalah kepada aku, mintalah kepada aku, astajib lakum, akan aku ijabah doa kalian. Loh, Allah yang ngomong ini, minta tak kasih, begitu. Nah, kalau ada hamba yang dia tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah marah sama dia, murka sama dia. Ya. Karena sifat Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk kan kebalikan, begitu ya. Makhluk itu kalau dimintai ngamuk. Ya, ayo urunan apa itu? Acara Muharraman misalnya. Kalau balik acara deh. Seket. Rugi suwi urip di harmoni. Misalnya. Ya itu memang makhluk seperti itu, kalau dimintai itu ngamuk, enggak setuju. Kalau Allah dimintai seneng. Hah? Kita kalau orang yang mau kita datangi itu tahu kita mau minta uang, itu lawangnya ditutup atau ditempeli, ya, tidak menerima sumbangan, lapor RT RW, gede tulisannya, saking medite ya. Kalau Allah itu tidak pernah tertutup pintunya, siapapun yang mau minta kapanpun diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau ada hamba yang tidak meminta kepada Allah, Allah murka sama dia. Ono ta wong kraton harmoni sing ngono. Jauh lu apa rek nang aku rek tak kei 50-an kabeh misal. Kok tak jauh tak amuki kon misal. Ya tidak mungkin ada manusia seperti itu. Karena itu dikatakan la tas'alanna bunai adam hajatan. Jangan kalian meminta kepada keturunan Nabi Adam, yaitu manusia ini, meminta hajat kepada manusia, jangan. Wasalil ladzi abwabuhu la tuhjabu, mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah ditutup, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu. Allah itu murka, Allah itu marah kalau ada hamba yang tidak minta, tidak mohon kepada Allah, Allah marah. Wa bunai adam hina yus'alu yaghdabu. Tapi kalau manusia dimintai terus, ya ngamuk, ya balak-balik ae. Mungkin pertama sih ngekei ya. Kedua, ketiga ya mohon maaf. Ya, wis cukup ya. Ya, cukup. Dijauhi urunan gawe acara kurban Idul Adha, mari ngono Muharram sik dijauhi maneh. Mari ngono apa maneh mari Muharram ini ya. Karena itu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan
kita diberikan kekuatan untuk bisa selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita hajatkan, apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan menjadi hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.